Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 2 yang Ustadz cintai. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, masuk pada tema 6 subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Tumbuhan di sekitarku. Muatan PPKN KD 1.2, KD 2.2, KD 3.2 dan KD 4.2. Setelah selesai pelajaran kali ini, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi aturan merawat tanaman. Yang kedua, mengidentifikasi sikap kerjasama yang benar. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi gambar yang menunjukkan kegiatan merawat tanaman. Selanjutnya anak-anak semuanya, ayo kita baca, yaitu bacalah teks percakapan berikut ini. Budi, Susi, apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian Susi menjawab, aku sedang menyiram tanaman, Budi. Budi bertanya kembali, mengapa kamu menyiram tanaman itu? Susi menjawab, kita harus menyiramnya agar tanaman tidak layu. Menyiram termasuk aturan merawat tanaman, Budi. Budi bertanya lagi, adakah aturan lain ya, Susi? Susi menjawab, tentu ada, Budi. Kita harus memberi pupuk pada tanaman. Tanaman juga harus mendapat sinar matahari yang cukup. Kemudian Budi, wah, ternyata ada banyak aturan untuk merawat tanaman ya, Susi. Terima kasih sudah memberitahu. Susi menjawab, iya Budi, sama-sama. Setelah kalian membaca bacaan tadi, ayo kita menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah? Siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah? Yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah adalah seluruh anggota keluarga. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, mengapa tanaman harus disiram? Mengapa ya tanaman kok harus disiram? Nah, tanaman harus disiram supaya tidak layu. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi jika tanaman tidak disiram? Yang terjadi jika tanaman tidak disiram adalah dia akan mati. Dan pertanyaan yang keempat, apakah jenis pupuk yang baik untuk tanaman? Apa ya? Pupuk yang baik untuk tanaman adalah pupuk kandang. Selanjutnya anak-anak bisa menunjukkan gambar, di mana gambar itu yang menunjukkan merawat tanaman ya. Setelah anak-anak bisa menentukan gambar yang menunjukkan merawat tanaman, selanjutnya yuk kita membaca teks berikut. Terdapat beberapa aturan dalam merawat tanaman. Aturan tersebut harus dilaksanakan agar tanaman tumbuh subur. Selain itu, kita juga tidak boleh merusak tanaman. Contohnya, tidak boleh memetik bunga. Memetik bunga dapat merusak tanaman. Anak-anak semua, setelah kita baca teks tersebut, ya sekarang kita menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. 1. Pihak yang harus bertanggung jawab menaati aturan untuk tidak merusak tanaman adalah siapa ya? Semuanya. Artinya semua orang bertanggung jawab menaati aturan. Kemudian pertanyaan kedua, memetik bunga dapat merusak Memetik bunga dapat merusak bunga atau tanaman itu. Yang ketiga, aturan harus ditaati dengan penuh Aturan harus ditaati dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, aturan dibuat untuk
aturan dibuat untuk ditaati. Dan yang kelima, mencabuti tanaman termasuk perbuatan perbuatan yang merusak atau perbuatan yang kurang baik. Setelah anak-anak menjawab pertanyaan tadi, selanjutnya yuk kita baca teks berikut ini. Hari ini Dika dan teman-teman melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Mereka berangkat dari rumah lebih awal. Tiba di sekolah, mereka saling berbagi tugas. Dika bertugas menyapu halaman, Rara bertugas membuang sampah, Rafa bertugas menyapu lantai. Mereka saling kerjasama dan saling membantu. Pekerjaan jika dilakukan bersama akan cepat selesai. Anak-anak semuanya, setelah kita membaca bacaan teks di atas, yuk kita jawab pertanyaan di bawah ini, yaitu yang pertama. Membersihkan lingkungan bersama-sama disebut kerja bakti. Pertanyaan yang kedua, kerja bakti harus dilakukan secara ikhlas dan saling menolong. Pertanyaan ketiga, tugas piket kelas dilaksanakan secara gotong royong. Dan keempat, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan lebih cepat selesai. Dan pertanyaan yang kelima, pekerjaan berat akan menjadi ringan jika dilakukan bersama-sama. B. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks. 1. Apa yang dilakukan Dika dan teman-temannya? Apa ya yang dilakukan Dika dan teman-temannya? Yang dilakukan Dika dan teman-temannya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Dika dan teman-teman dalam melaksanakan piket kelas? Caranya adalah saling kerjasama dan saling membantu. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang bertugas membersihkan halaman? Yang bertugas membersihkan halaman siapa ya? Yang bertugas adalah Dika. Dan yang keempat, apakah tugas Rara dan Rafa? Tugas Rara adalah membuang sampah dan tugas Rafa adalah menyapu lantai. Selanjutnya, ayo bereksplorasi dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama atau 1, jelaskan manfaat melakukan kerjasama. Apa ya manfaat melakukan kerjasama? Manfaat melakukan kerjasama adalah pekerjaan jadi ringan dan pekerjaan akan cepat selesai. Explore yang kedua, siapa yang wajib merawat tumbuhan di sekolah? Siapa ya yang wajib merawat tumbuhan di sekolah? Yang wajib merawat tumbuhan di sekolah adalah seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, mengapa kita harus melaksanakan piket kelas? Kenapa ya harus ada piket kelas segala? Agar suasana kelas menjadi nyaman dan sehat. Dan yang keempat, bagaimana sikap yang benar ketika melaksanakan piket? Sikap yang benar ketika melaksanakan piket adalah saling kerjasama dan saling membantu. Anak-anak semuanya, selanjutnya ayo lakukan. Tulislah pengalamanmu ketika bekerja sama dengan teman. Bagaimana perasaanmu setelah bekerja sama dan apakah manfaat yang kamu rasakan? Ingat, jawaban kamu atau tulisan kamu silahkan ditulis di kertas
HVS boleh diketik dengan komputer. Kemudian ketika masuk sekolah, berikan kepada ustadz atau gurumu yang nanti akan dinilai dan ditempel di hasil karya kalian di kelas masing-masing. Selamat melakukan tugas dengan baik. Anak-anak yang dicintai Allah, demikian pelajaran PPKN kita hari ini. Dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.